Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firma Sulistiani dengan nomor induk mahasiswa 2102020094 dari program studi informatika semester 5. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di semester 5 dengan mata kuliah Text Meaning yang diampu oleh Bapak Ahmad Taqwa Martadinata Magister Komputer. Untuk mengeksekusi nilai KNN, kita harus punya dataset terlebih dahulu. Nah, di sini kami sudah memiliki satu dataset dengan nama dataset pilkada dengan format CSV. Ini adalah datanya. Ada banyak sekali data di sini. Total data yang kami dapatkan adalah 11.000 lebih. Dengan kolom ID, sentimen, pasangan calon, dan juga text tweet. Dataset ini kami dapatkan dengan cara mengambil dari open source GitHub, yang mana data ini sebelumnya sudah di-crawling oleh seseorang, di-crawling dari Twitter, seperti itu. Kemudian kita masuk ke codingan. Dataset tadi kita akan impor ke dalam workspace. Pertama kita harus mengimpor librariesnya terlebih dahulu. Di sini ada Pandas, NumPy, NLTK, dan juga Sastrawi. Kemudian kita tampilkan juga datasetnya. Ini adalah sedikit contoh dari isi dari dataset kami. Setelah kita menampilkan dataset, kita akan langsung masuk ke text pre-processing. Di sini yang pertama kita akan mengeksekusi dataset itu ke scaffolding. Jadi scaffolding ini tujuannya adalah untuk membuat kalimat ataupun kata yang memiliki huruf besar ataupun kapital menjadi huruf kecil semua ataupun non-kapital. Nah, di sini kita menggunakan text tweet, di mana text tweet ini isinya adalah data-data dari tweet orang ataupun status lah, seperti itu. Kita mengambil ini, kemudian ini adalah hasil dari scaffolding. Jadi ini dia memiliki kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang tidak memiliki huruf besar ataupun kapital. Jadi semuanya adalah huruf kecil atau lowercase, seperti itu. Kemudian ada tokenizing. Kita di tokenizing ini membagi-bagi kalimat menjadi beberapa kata dengan hasil yang seperti ini, dengan tanda petik, yang mana kita mengambil dari dataset tadi yang kita hanya mengambil satu kolom, yaitu text tweet di sini, maka hasilnya seperti ini. Ini ada banyak sekali datanya, masih banyak. Kemudian ada remove punctuation. Di sini kita menggunakan remove punctuation ini untuk menghilangkan tanda-tanda baca seperti titik, koma, sama dengan, tanda kurung, tanda tanya, lambang @ ataupun yang lainnya, seperti itu. Sehingga output yang dihasilkan akan seperti ini. Jadi di sini benar-benar pure, tidak ada punctuation ataupun huruf ataupun tanda baca sini. Jadi tidak ada tanda baca sama sekali, tidak ada titik, koma, ataupun yang lainnya. Kemudian ada white space. White space ini tujuannya untuk menghapus spasi dari datanya. Dan datanya itu kita mengambil text tweet,
Jadi di text tweet ini semua di kolom text tweet akan dihapus spasinya dengan perintah ini. Ya. Jadi dia akan menghasilkan output yang seperti ini. Tidak ada spasi sama sekali di sini. Itulah gunanya white space. Kemudian ada stopword removal. Nah, di sini menggunakan sastrawi, khusus untuk stopword removal menggunakan sastrawi, di mana stopword removal ini menggunakan data yang sama dan juga menggunakan kolom yang sama, menggunakan text tweet dengan perintah seperti ini, menghasilkan output seperti ini. Oke, ini masih banyak banget. Kita lanjut ke steaming. Di steaming ini kita menggunakan sastrawi juga. Masih menggunakan sastrawi dan juga dataset yang sama dan kolom yang sama. Dengan perintah yang berbeda tentunya. Ini adalah output hasil dari steaming yang kita lakukan. Ada perbedaan ya, atas dan bawah. Oke, setelah text preprocessing kita lewati, kita lakukan, maka kita akan menuju ke step selanjutnya yaitu menggunakan algoritma KNN. Tapi sebelum kita menggunakan algoritma KNN, kita harus tahu dulu apakah KNN ini memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk bisa menentukan atau mengidentifikasi apakah suatu ujaran itu adalah termasuk ke ujaran kebencian atau hate speech ataupun non ujaran kebencian ataupun non hate speech, seperti itu. Jadi kita akan mencari tahu dulu apakah KNN ini memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk menentukan itu. Di sini kami sudah memiliki search code ataupun codingan di sini dengan metode ataupun algoritma KNN. Yang pertama, kita akan mengimpor librariesnya terlebih dahulu. Di sini memiliki libraries Pandas, kemudian sklearn, matplotlib, seaborn, dan juga numpy. Kemudian data tadi kita akan pakai juga di sini sebagai dataset. Data ini memiliki data yang sangat banyak, oleh karena itu kita harus split datanya menjadi data test dan juga data train. Untuk kasus ini kami menggunakan data test sebanyak 20%. Jadi di sini untuk test size-nya menggunakan 0,20. Kalau misalnya teman-teman menggunakan data sebanyak 30%, di sini bisa menggunakan 0,30 seperti itu. Kemudian kita akan melakukan scaling di sini dengan menggunakan standar scaler dan membuat model KNN-nya di sini. Untuk nilai K-nya sendiri adalah 4. Tapi selain 4 bisa juga menggunakan 7 ataupun angka-angka yang lain juga. Setelah membuat model, kita akan melakukan prediksi dengan menggunakan variabel y_pred. Ini menggunakan knn.predict, di mana ini ada isinya x scale di sini ya. Kemudian membuat confusion matrix ataupun table confusion ataupun matriks konfusi di sini ya. Setelah itu, untuk mencari akurasinya kita membutuhkan namanya classification report agar kita tahu apakah KNN ini memiliki akurasi yang tinggi, begitu.
Dan setelah di-run, ini adalah hasilnya untuk matriks konfusi. Dan ini adalah hasil untuk classification reportnya. Terlihat akurasi untuk KNN di sini adalah 0,52. Terbilang belum cukup tinggi untuk menentukan hasil dari identifikasi ujaran kebencian ini. Mungkin kedepannya penelitian selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan metode ataupun algoritma yang lain seperti SVM, Naive Bayes ataupun Random Forest dan lain-lain seperti itu. Inilah hasil dari uji coba kami menggunakan KNN untuk mengidentifikasi ujaran kebencian dari dataset Twitter. Di mana datasetnya digunakan adalah dataset yang diambil dari GitHub yang mana sudah di-crawling sebelumnya oleh peneliti yang sebelumnya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.